Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang konstitusi dan penegakan hukum rule of law. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan yang pertama yaitu Zuan Puriwinanti, yang kedua Mugi Suwaibatul Aslawiyah, yang ketiga Ummu Nur Hidayah, yang keempat Afi Solihatur RN. Pengertian konstitusi dan penegakan aturan hukum rule of law. Konstitusi berasal dari kata constituer dari Prancis, constitution dari Inggris, dan constitutel dari Belanda, yang berarti membentuk, menyusun, dan menyatakan. Dalam konteks ketatanegaraan, konstitusi dimasukkan sebagai pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan sebuah negara. Konstitusi juga bisa berarti peraturan dasar atau awal mengenai pembentukan suatu negara. Dalam bahasa Indonesia, konstitusi dikenal dengan sebutan Undang-Undang Dasar atau UUD. Keduanya memang tidak berarti sama. UUD hanyalah sebatas hukum dasar yang tertulis, sedangkan konstitusi hukum dasar yang tidak tertulis. Konstitusi tidak hanya bersifat yuridis, melainkan juga bersifat sosiologis dan politis. Sedangkan Undang-Undang Dasar hanya merupakan sebagian dari pengertian konstitusi, yaitu konstitusi yang tertulis. Pengertian konstitusi dan penegakan aturan hukum rule of law. Rule of law merupakan suatu doktrin hukum yang mulai muncul pada abad ke-19 bersamaan dengan kelahiran negara berdasarkan hukum, konstitusi, dan demokrasi. Kehadiran rule of law boleh disebut sebagai reaksi dan koreksi terhadap negara absolut atau kekuasaan di tangan penguasa yang telah berkembang sebelumnya. Rule of law pada akhirnya merupakan jaminan secara formal terhadap rasa keadilan bagi rakyat Indonesia dan juga keadilan sosial. Inti dari rule of law adalah adanya keadilan bagi masyarakat, terutama keadilan sosial. Secara sederhana, yang dimaksud dengan negara hukum adalah negara yang penyelenggaraannya kekuasaan, pemerintahan, dan lembaga-lembaga lain dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan atau supremasi hukum dan bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum. Perubahan konstitusi. A. Undang-Undang Dasar 1945 dirancang oleh BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945 sampai 16 Agustus 1945 yang disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. B. Konstitusi RIS atau kependekan dari Republik Indonesia Serikat. Setelah agresi militer Belanda gagal, pada tahun 1949 dilakukan KMP yang salah satu hasilnya adalah untuk mendirikan Indonesia Serikat dan disepakati serta mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 1949. C. Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS 1950. UUDS ini sebagai pengganti RIS. Pada tahun 1955, pemilu berhasil dilakukan yakni pemilihan DPR dan Dewan Konstitusi. Hal ini diharapkan agar Dewan Konstitusi dapat segera merumuskan dasar negara. Namun, ternyata belum mampu mewujudkan Undang-Undang Dasar baru. Untuk itu, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 dan berlakunya kembali UUD 1945. D. Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Periode ini dominasi yang sangat kuat dari Presiden, terbatasnya peranan partai politik, berkembangnya pengaruh komunis, dan meluasnya peranan ABRI sebagai unsur politik.
Kedudukan presiden sangat kuat hingga terjadi penyimpangan-penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Dan pada puncaknya, peristiwa G30 SPKI telah mengakhiri demokrasi terpemimpin, yang akhirnya pemerintahan digantikan oleh Soeharto dengan lahirnya Orde Baru. Berbagai penyimpangan juga terjadi pada Orde Baru, yaitu KKN, kolusi, korupsi, nepotisme. Dipelopori oleh mahasiswa, rakyat menuntut reformasi di segala bidang. Akhirnya Orde Baru tumpah dengan mundurnya Soeharto pada 21 Mei 1998. Setelah itu, lahir era reformasi yang dipimpin oleh B.J. Habibie. Namun kabinet ini tidak lama, sekitar 13 bulan. Kemudian diadakan pemilu 1999 untuk memilih anggota DPR. B.J. Habibie harus meletakkan jabatan setelah pidato pertanggungjawaban ditolak oleh MPR. B.J. Habibie lalu digantikan oleh Abdurrahman Wahid. Kepemimpinan Abdurrahman Wahid tidak berlangsung lama dan digantikan oleh Megawati. Sejarah berdirinya. Yang pertama, sejarah berkembangnya Rule of Law. Latar belakang kelahiran Rule of Law. A. Diawali oleh adanya gagasan untuk melakukan pembatasan kekuasaan pemerintahan negara. B. Sarana yang dipilih untuk maksud tersebut yaitu demokrasi konstitusional. C. Perumusan yuridis dari demokrasi konstitusional adalah konsepsi negara hukum. Yang kedua, yaitu syarat-syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintahan yang demokrasi menurut Rule of Law adalah 1. Adanya perlindungan konstitusional. 2. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. 3. Pemilihan umum yang bebas. 4. Kebebasan untuk menyatakan pendapat. 5. Kebebasan untuk berserikat atau berorganisasi dan beroposisi. Yang keenam yaitu pendidikan kewarganegaraan. Yang ketiga yaitu fungsi Rule of Law. Fungsi Rule of Law pada hakikatnya adalah jaminan adanya keadilan sosial bagi masyarakat, terutama keadilan sosial. Penjabaran prinsip-prinsip Rule of Law secara formal termuat dalam pasal-pasal UUD 1945, yaitu Pasal 1 ayat 3, Pasal 24 ayat 1, Pasal 27 ayat 1, Pasal 28D ayat 1 dan 2. Dan selanjutnya tentang dinamika pelaksanaan Rule of Law di Indonesia. Dinamika pelaksanaan Rule of Law. Pelaksanaan Rule of Law mengandung keinginan untuk terciptanya negara hukum yang membawa keadilan bagi seluruh rakyat. Prinsip-prinsip Rule of Law secara hakiki sangat erat kaitannya dengan the enforcement of the rules of law dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam hal penegakan hukum dan implementasi prinsip-prinsip Rule of Law. Secara kuantitatif, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Rule of Law telah banyak dihasilkan di negara kita. Namun, implementasinya atau penegakannya belum mencapai hasil yang optimal, sehingga rasa keadilan dalam perwujudan pelaksanaan Rule of Law belum dirasakan sebagian masyarakat. Dalam proses penegakan hukum di Indonesia, dilakukan oleh beberapa lembaga penegakan hukum. Di antaranya yaitu yang pertama kepolisian. Fungsi kepolisian adalah memelihara keamanan dalam negeri yang meliputi pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dan yang kedua yaitu kejaksaan. Tugas dan wewenang kejaksaan yaitu melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana masyarakat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat. Dan lembaga yang ketiga yaitu KPK atau Komisi Pemberantas Korupsi. Tugas dan wewenang KPK yaitu melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, kemudian melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Selanjutnya yaitu Badan Peradilan. Badan Peradilan terdiri dari MA atau Mahkamah Agung,
MK atau Mahkamah Konstitusi, dan Peradilan Tinggi dan Negeri. Sekian presentasi dari kelompok 1. Jika ada salah-salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.